Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang berhasil selamat dari wabah virus zombie dan mereka pun kembali ke desa untuk mencari tempat persembunyian. Setelah mereka tiba di rumah nenek, mereka memutuskan untuk bertahan hidup di sana karena tampaknya tempat itu cukup aman dari wabah virus zombie. Namun hal yang lebih mengerikan justru terjadi ketika sang ayah tiba-tiba teringat kembali dengan kenangan masa kecilnya. Lalu, apakah keluarga ini akan menjadi keluarga terakhir yang selamat dari wabah virus zombie? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan tentang pernikahan sepasang kekasih bernama Francis dan Iris yang terlihat sangat bahagia. Dan dari sini semua orang mungkin akan berpikir bahwa masa depan mereka pasti akan menjadi masa depan yang indah. Namun sayangnya semua itu salah karena kehidupan mereka kini menjadi berantakan sejak wabah virus misterius tiba-tiba menyebar dengan sangat cepat dan mengubah semua orang yang mereka kenal menjadi zombie. Setelah berhasil keluar dari kota yang dipenuhi zombie, Francis dan Iris beserta kedua anak mereka yang bernama Joshua dan Lucas akhirnya memutuskan untuk pulang ke desa di mana kedua orang tua Francis berada. Namun ketika mereka sampai, entah mengapa rumah itu terlihat sangat tidak terawat, seperti sudah ditinggalkan selama beberapa hari. Awalnya Francis sempat takut untuk masuk ke dalam rumah karena mereka tak tahu apakah di dalam sana terdapat zombie. Tetapi meski begitu, Francis tetap memberanikan diri untuk mengecek keadaan di dalam rumah tersebut karena tempat itu merupakan satu-satunya tempat yang cukup aman yang bisa mereka gunakan untuk bertahan dari wabah virus zombie. Lalu saat Francis mencoba masuk ke dalam kamar orang tuanya, ia pun sempat terkejut karena ternyata di dalam kamar itu ia menemukan tubuh ayahnya yang kini sudah meninggal dunia sambil memegang sebuah senjata. Dan tampaknya sang ayah menembak dirinya sendiri tepat sebelum ia berubah menjadi zombie. Setelah Francis keluar dari kamar, ia kembali dikejutkan dengan sosok zombie wanita yang tak lain adalah ibunya sendiri. Dan ketika zombie itu mulai merangkak ke arah Francis, tanpa berlama-lama Francis langsung menembak zombie tersebut dengan senjata milik sang ayah. Pada akhirnya, Francis pun menguburkan kedua orang tuanya yang kini sudah meninggal dunia di halaman belakang rumah sambil ditemani oleh istri dan juga kedua anaknya. Dan sepertinya mereka sudah terbiasa melihat kengerian seperti ini karena mereka sudah bertahan dari wabah virus zombie selama berhari-hari. Keesokan harinya, saat Iris baru saja terbangun dari tidur, ia mendapati Francis yang sedang mengamati keadaan sekitar, yang mana hal itu menandakan bahwa ia tidak tidur sama sekali demi menjaga keluarganya dari serangan para zombie, karena mereka baru pindah ke rumah ini dan mereka tak tahu apakah ada zombie yang berkeliaran di sekitar sana. Francis kemudian mencoba mengecek kondisi air yang ada di sana, apakah airnya aman untuk mereka konsumsi, dan setelah ia meminumnya, ternyata air itu masih bersih sehingga ia langsung memanggil kedua anaknya untuk mengambil air tersebut. Namun entah mengapa Iris masih saja terlihat merengut, seperti ada sesuatu yang membuat dirinya tak merasa senang. Iris juga sempat menjawab pertanyaan Joshua dengan sikap yang ketus, bahkan saat Francis hendak berbicara dengannya, Iris malah mengabaikan perkataan suaminya itu tanpa mengatakan sepatah kata pun, dan ia hanya menatap tajam ke arah Francis yang saat itu sedang memeluk Lucas. Francis lalu mengajak Joshua untuk pergi ke sebuah gudang yang letaknya bersebelahan dengan rumah mereka, berharap mereka bisa menemukan beberapa senjata yang bisa digunakan untuk melawan zombie, serta barang-barang lain yang mungkin berguna untuk dipakai sehari-hari. Ketika mereka mulai masuk ke sana, mereka pun berhasil menemukan sebuah kandang di mana di dalamnya terdapat beberapa ekor ayam yang ternyata masih hidup. Tetapi saat mereka mencoba mencari kunci kandangnya, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sosok pria yang tak lain adalah paman mereka yang sedang tergantung di sana. Mereka lalu menyadari bahwa kunci kandang itu ternyata ada di saku celana milik sang paman, dan pada akhirnya Francis pun menyuruh Joshua untuk mengambil kunci tersebut karena ia ingin Joshua bisa melawan rasa takutnya terhadap para zombie. Meski ia sangat ketakutan, Joshua berusaha melawan rasa takut itu sambil mendekati tubuh sang paman, tetapi saat ia mencoba mengambil kuncinya tanpa disadari, tiba-tiba tubuh sang paman malah terjatuh dan menimpa dirinya, yang mana hal itu membuat Joshua langsung berteriak histeris. Setelah kembali, ia pun langsung mencuci seluruh tangan dan juga wajahnya karena Joshua takut jika ia terinfeksi oleh wabah virus zombie gara-gara ia bersentuhan langsung dengan salah satu zombie.
padahal virus itu hanya bisa menular melalui darah secara langsung. Selain membawa beberapa barang bagus serta menemukan kandang ayam, Francis ternyata juga menemukan sebatang tebu yang kondisinya masih bagus, sehingga ia pun memberikan tebu itu pada Lucas yang selama ini tak pernah memakan tebu secara langsung karena ia merupakan anak kota. Tak lama kemudian, Iris mengajak Francis untuk mengecek salah satu ruangan di mana ia menemukan sebuah generator yang mungkin masih bisa berfungsi untuk menyalakan listrik yang ada di rumah tersebut. Namun entah mengapa saat mereka masuk, Francis terlihat sangat ketakutan dengan ruangan itu, seperti ada sesuatu yang telah terjadi di sana. Malamnya, mereka pun terpaksa makan malam sambil bergelap-gelapan karena mereka masih belum bisa mencari cara untuk menyalakan listriknya. Dan seperti biasa, sebelum makan, mereka sempat berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Di sana, Iris sempat bertanya apakah tinggal di rumah ini merupakan hal yang tepat karena persediaan mereka tidaklah banyak. Dan selain itu, mereka juga sempat mendengarkan berita tentang orang-orang yang membangun tempat perlindungan di wilayah utara, sehingga Iris pun bertanya mengapa mereka tak mencoba pergi ke sana. Tak hanya itu, Joshua juga mengatakan bahwa sebelum sinyalnya menghilang, ia sempat mendapat pesan dari pacarnya yang bernama Alice tentang keluarga mereka yang pergi ke wilayah pegunungan di utara. Tetapi sayangnya Francis menolak permintaan mereka berdua sambil mengatakan bahwa kondisi di luar sana terlalu berbahaya. Setelah selesai makan, Joshua yang sudah lama tak bertemu dengan pacarnya pun mulai penasaran apakah Alice berhasil selamat dari wabah virus zombie. Namun saat ia sedang asik melihat video-video tentang pacarnya, tiba-tiba baterai HP-nya malah habis dan ia tak bisa mengecas HP-nya karena di sana tak ada listrik sama sekali. Sementara itu, ketika Iris menyuruh Francis untuk tidur, entah mengapa Francis mulai memimpikan tentang ruangan tempat generator itu berada. Bahkan mimpi itu membuat Francis merasa sangat ketakutan dan langsung memeluk Iris seperti seorang anak kecil. Keesokan harinya, Iris kembali mengajak Francis untuk segera pergi dari rumah itu karena ia tahu bahwa Francis memiliki kenangan buruk tentang rumah tersebut, terutama di dalam ruangan generator yang ada di lantai bawah. Meski ia tak terlalu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tampaknya hubungan mereka berdua sebelumnya sempat mengalami masalah gara-gara Francis pernah melakukan kesalahan fatal yang membuat Iris sakit hati hingga Iris juga sempat memiliki selingkuhan untuk mengatasi rasa sakit hatinya. Tetapi semenjak wabah virus zombie ini terjadi, mereka berdua ingin menjalani kehidupan yang baru demi masa depan kedua anaknya, sehingga mereka berdua memutuskan untuk saling memaafkan satu sama lain. Tak lama kemudian, Francis akhirnya setuju untuk pergi ke utara, namun di tengah perjalanan, entah mengapa Francis tiba-tiba saja menghentikan mobilnya, karena di ujung jembatan yang akan mereka lewati terdapat sebuah barikade yang menutup jembatan tersebut, dan di sana juga terlihat banyak kendaraan lain yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Awalnya, Francis mengajak mereka untuk kembali terlebih dahulu karena sebentar lagi hari mulai malam. Tetapi karena Iris tak ingin kembali ke rumah itu lagi, ia pun langsung keluar dari mobil dan pergi menuju ke ujung jembatan untuk membuka barikadenya. Tanpa disadari, tiba-tiba dari balik mobil muncul salah satu tentara yang kini sudah berubah menjadi zombie. Dan saat Francis melihat istrinya dikejar-kejar oleh zombie, ia pun langsung mengeluarkan senjatanya untuk mengalahkan para tentara zombie itu. Sayangnya, suara tembakan mereka justru membuat para zombie lain yang ada di sekitar sana mulai berdatangan dan langsung mengerumuni Joshua dan Lucas yang saat itu sedang berada di dalam mobil, sehingga Francis terpaksa memancing para zombie agar Iris bisa membawa kedua anaknya pergi ke tempat yang aman. Setelah kejadian itu, Francis dan yang lain akhirnya terpaksa kembali ke rumah orang tua Francis dengan cara berjalan kaki karena ledakan yang terjadi di jembatan membuat para zombie lain mulai berkumpul di sana dan mereka tak sempat untuk mengambil mobil mereka. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Francis mencoba kembali ke jembatan sendirian untuk mengecek apakah mobil miliknya masih bisa berfungsi. Dan ketika Francis berhasil menyalakan mobilnya, entah mengapa ia justru teringat dengan perkataan Joshua yang sebelumnya mengatakan bahwa Paman Diego alias selingkuhan Iris ternyata juga pergi ke utara, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Iris sangat ingin pergi ke utara. Lalu saat Joshua dan Lucas sedang asik bermain bersama, tiba-tiba mereka melihat Francis yang kembali sambil membawa beberapa persediaan makanan. Namun ketika Iris bertanya apakah mobilnya baik-baik saja, Francis justru berbohong sambil mengatakan bahwa mobilnya sudah rusak parah akibat terkena ledakan bom.
Ketika Francis masuk ke ruangan generator, ia berusaha melawan rasa takutnya tentang kenangan masa lalu yang dulu pernah terjadi di dalam ruangan tersebut. Dan setelah Francis berhasil memperbaiki generator itu, ia akhirnya bisa menyalakan listriknya lagi. Bahkan ia juga berhasil memperbaiki pendingin ruangan yang ada di seluruh rumah itu. Francis juga telah memperbaiki sound system horeg yang dulu sering digunakan untuk acara karnaval, sehingga kini mereka tak perlu khawatir lagi jika mereka merasa bosan, karena mereka bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaan mereka dengan speaker tersebut. Melihat suami dan anak-anaknya yang sedang asik berjoget, entah mengapa Iris yang sebelumnya selalu bersikap cuek dan cemberut, kini mulai terlihat sedikit bahagia. Bahkan saat anak-anak sedang berada di kamar mereka, Francis dan Iris pun diam-diam menikmati waktu mereka berdua. Di sisi lain, ketika Joshua sedang asik berfantasi sambil melihat foto-foto pacarnya, tiba-tiba Lucas datang sambil mengatakan bahwa ia tak bisa tidur, yang mana hal itu sempat membuat Joshua marah karena adiknya itu mengganggu dirinya. Namun karena Joshua tak tega mengusir Lucas, ia pun akhirnya mengajak Lucas untuk melihat album foto milik keluarga sang ayah. Lucas lalu bertanya mengapa sang ibu selalu terlihat sedih padahal mereka tak melakukan kesalahan, dan karena Joshua tak bisa menceritakan bahwa kedua orang tua mereka sedang bertengkar, ia pun mengatakan bahwa mungkin sang ibu sedang kelelahan saja, sehingga mereka harus bisa lebih mandiri lagi agar tak merepotkan kedua orang tua mereka. Keesokan harinya, Francis meminta maaf pada Iris karena selama ini ia sering berbuat kasar pada Iris dan juga pada Joshua. Dan ia pun berjanji mulai hari ini ia akan bersikap lebih baik lagi pada mereka semua, yang mana hal itu membuat Iris akhirnya mau memaafkan Francis. Francis kemudian mengajak istri dan juga anak-anaknya untuk merayakan kebersamaan mereka dengan memasak ayam yang Francis temukan di dalam gudang sebelumnya. Tetapi saat Francis hendak mengambil ayam itu, ternyata seluruh ayamnya sudah habis dimakan oleh seekor anjing liar. Bahkan anjing itu juga sempat menggigit tangan Francis sebelum akhirnya pergi melalui lubang. Saat Iris mencoba mengobati tangan Francis, ia menyuruh Francis untuk mencari rumah sakit terdekat karena ia takut jika gigitan anjing itu menyebabkan rabies. Namun Francis justru marah sambil mengatakan bahwa ia pasti baik-baik saja. Sementara itu, ketika Joshua sedang mendengarkan radio, tiba-tiba ia mendapat pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa para militer telah membangun kamp perlindungan bernama Camp Delta, dan ia mengajak orang-orang yang berhasil selamat dari wabah zombie untuk datang ke kamp perlindungan tersebut. Sayangnya, saat Joshua mengatakan hal itu pada sang ayah, Francis justru mengatakan bahwa tak ada jaminan kondisi di luar sana jauh lebih aman daripada di rumah mereka saat ini. Dan sejak kejadian itu, entah mengapa Francis selalu menolak pergi dari rumah, sambil mengatakan berbagai macam alasan agar ia bisa meyakinkan semua orang untuk tetap tinggal di sana. Meski begitu, Joshua selalu mengatakan bahwa ia ingin mencari tahu keadaan pacarnya, yang mana hal itu justru membuat Francis sangat marah dan pada akhirnya ia memperbolehkan Joshua untuk pergi, asalkan Joshua bisa melawan para zombie itu dengan tangannya sendiri. Francis kemudian mengajak Joshua pergi ke tengah sawah, di mana di sana ia menyuruh Joshua untuk menembak sasaran dengan pistol miliknya, dan Francis juga menyuruh Joshua untuk membayangkan bahwa target yang akan mereka serang adalah kepala zombie. Francis berusaha menjelaskan pada Joshua bagaimana caranya agar ia bisa membidik sasaran dengan baik, tetapi meski ia sudah menjelaskan berkali-kali, entah mengapa Joshua selalu merasa ketakutan, dan hal itu pun membuat dirinya tak bisa membidik dengan benar, hingga membuat Francis marah-marah padanya. Di sana, Iris sempat menyuruh Francis untuk berhenti karena Joshua terlihat sangat ketakutan. Namun setelah Francis meneriaki Joshua, ia akhirnya bisa memberanikan diri untuk menembak sasaran tersebut dan berhasil mengenai sasarannya. Tanpa disadari, ternyata suara tembakan itu justru memancing para zombie yang ada di sekitar sana, sehingga Francis dan yang lain pun mencoba kabur dari kejaran para zombie itu. Dan ketika mereka tiba di rumah, Francis langsung mengunci pintunya rapat-rapat agar para zombie itu tak bisa masuk ke rumah mereka. Sayangnya, keributan yang ditimbulkan oleh para zombie itu justru membuat para zombie lain mulai berdatangan ke rumah Francis. Bahkan kini sudah ada ratusan zombie yang sedang berkumpul di sekitar rumah mereka. Dan saat para zombie itu mencoba mendobrak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba terlihat ada sebuah mobil yang menyalakan klaksonnya berkali-kali untuk memancing para zombie tersebut. Mobil itu kemudian membawa ratusan zombie itu pergi ke arah lain, sehingga kini Francis dan keluarganya tak perlu khawatir dengan serangan para zombie lagi.
Tetapi hal itu justru membuat mereka penasaran siapa sebenarnya orang gila yang nekat memancing ratusan zombie hanya demi menyelamatkan mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah Francis memastikan bahwa kondisi di luar sana sudah aman, ia pun mencoba mengikuti jejak dari mobil itu dan ternyata orang yang sudah menyelamatkan nyawa mereka adalah kakak kandung Francis sendiri yang bernama Diego, yang dulu pernah berselingkuh dengan Iris. Diego pun meminta maaf karena ia dulu pernah berbuat khilaf, namun alasan ia datang ke sini bukanlah untuk menemui Iris, melainkan ia ingin menyelamatkan Francis dan keluarganya dari wabah virus zombie. Bahkan ia juga mengetahui jalan menuju ke Camp Delta yang berada di wilayah utara. Mendengar hal itu, Francis pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Diego sambil mengatakan bahwa ia tak memerlukan bantuan dari Diego. Dan ia pun menyuruh Diego untuk segera pergi dari sana karena jika ia melihat Diego sekali lagi, maka Francis tak akan segan-segan untuk menembakkan senjatanya. Sebelum pergi, Diego juga sempat memberikan peta tentang lokasi Camp Delta pada Francis, berharap ia berubah pikiran dan mau pergi ke sana. Tetapi hal itu justru membuat Francis semakin marah, bahkan ia hampir membakar peta tersebut, meski pada akhirnya Francis memutuskan untuk menyimpan peta itu. Francis kemudian kembali ke rumah sambil mengatakan pada Iris bahwa Diego kini sudah meninggal akibat serangan dari para zombie sebelumnya. Lalu ia mulai menyegel seluruh jendela yang ada di rumah itu agar para zombie tak bisa masuk ke rumah mereka lagi. Sementara Iris dan Joshua hanya bisa pasrah melihatnya karena mereka terlalu takut untuk berbicara pada Francis. Di sisi lain, ketika Lucas sedang bermain di dalam ruangan generator, tiba-tiba salah satu zombie datang dan melihatnya melalui celah jendela. Namun untungnya Iris datang tepat waktu karena jika Lucas berteriak sedikit saja, maka hal itu bisa membuat si zombie berubah menjadi lebih agresif. Tanpa disadari, Francis ternyata diam-diam mengamati mereka dari balik pintu, sehingga tanpa berlama-lama ia pun langsung mencari di mana keberadaan zombie tersebut, dan setelah berhasil menemukannya, ia langsung menyerang zombie itu secara brutal dengan menggunakan golok miliknya. Francis lalu kembali sambil membawa kepala zombie dan ia pun menunjukkannya pada Iris dan anak-anak, yang mana hal itu justru membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Bahkan Francis juga berbohong bahwa ia melihat ada ratusan zombie di sekitar sana, sehingga ia menyarankan Iris untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu sampai mereka bisa memastikan bahwa keadaannya sudah aman. Malamnya, entah mengapa Francis tiba-tiba mengajak anak-anak untuk menghias pohon Natal, padahal hari itu bukan hari Natal, bahkan ia juga sudah menyiapkan makan malam bersama. Tetapi Iris justru cemberut karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh pada Francis, seperti ia sedang menyembunyikan sesuatu. Francis kemudian menyuruh semua orang untuk menganggap bahwa hari ini adalah hari Natal, dan saat Francis menyuruh anak-anak untuk menyampaikan keinginan mereka, Lucas mengatakan bahwa ia ingin bermain dengan Sinterklas, sementara Joshua mengatakan bahwa ia menginginkan peta yang ada di kamar Francis. Mendengar hal itu, Iris pun bertanya tentang peta apa yang dimaksud oleh Joshua tersebut, namun Francis tetap saja berbohong bahwa ia tak memiliki peta sama sekali. Bahkan ia tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memiliki seorang anak lagi, yang mana hal itu justru membuat Iris menjadi siksak shock. Iris tak menyangka bahwa Francis akan berbicara seperti itu padahal mereka sedang kerepotan dengan wabah zombie yang sedang terjadi sekarang ini. Tetapi Francis malah mengatakan bahwa permintaannya itu wajar karena ia ingin melakukannya demi menjaga populasi umat manusia. Pada akhirnya Iris pun marah dan mengatakan bahwa ia sebenarnya ingin pergi dari rumah itu karena ia sudah muak dengan tingkah laku Francis. Namun di sana Francis justru membongkar aib Iris tentang dirinya yang sebenarnya ingin pergi demi menemui Diego. Bahkan ia juga mengatakan pada kedua anaknya bahwa Iris ingin meninggalkan mereka berdua demi bertemu selingkuhannya. Francis kemudian mengeluarkan peta yang diberikan oleh Diego, lalu ia membakarnya yang mana hal itu membuat Iris marah dan langsung pergi dari sana. Sementara Joshua dan Lucas hanya bisa duduk sambil menangis karena mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Keesokan harinya, ketika Francis sedang pergi mencari tebu, Iris mencoba menemui kedua anaknya dan di sana ia mengatakan bahwa ia sebenarnya tak ingin meninggalkan kedua anaknya, melainkan ia hanya muak dengan sikap Francis yang selalu menyembunyikan sifat aslinya. Sementara itu, Francis tiba-tiba mendengar suara aneh dan setelah ia mencari asal suara itu, ia melihat ada kepulan asap yang menandakan bahwa ada seseorang di sana. Sehingga Francis pun langsung menyegel pintu rumahnya dengan kayu besar agar tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu.
Francis kemudian mengatakan bahwa ia baru saja melihat sekumpulan zombie yang sedang berjalan ke rumah mereka. Namun Joshua tiba-tiba mengatakan bahwa semua itu hanyalah omong kosong saja, karena sebenarnya sang ayah sengaja berbohong agar ia bisa mengurung mereka di sana, sama seperti yang dilakukan oleh ayah Francis di masa lalu. Mendengar hal itu, Francis pun sangat marah dan langsung memukul Joshua. Bahkan ia juga mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang boleh keluar dari rumah tersebut. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu rumah mereka sambil mengatakan bahwa ia merupakan seorang tentara yang sedang membutuhkan pertolongan. Awalnya, Francis berencana menembak orang itu karena ia tak percaya dengan siapapun yang ada di luar sana. Namun tanpa disadari, Joshua malah membukakan pintunya sehingga tentara itu berhasil masuk ke dalam rumah mereka dan mereka pun langsung memeriksa orang itu untuk mencari tahu apakah ia telah tergigit oleh zombie. Setelah memastikan bahwa tentara itu aman, si tentara sebut saja Agus ini kemudian mengatakan bahwa ia berasal dari Camp Delta yang ada di wilayah utara. Dan ketika ia bersama para tentara lain sedang mencari persediaan makanan, mereka justru diserang oleh sekumpulan zombie, hingga hanya Agus saja yang berhasil selamat dari serangan zombie itu. Saat Francis bertanya apakah di luar sana masih ada banyak zombie, Agus pun mengatakan bahwa tak ada satupun wilayah yang aman dari para zombie selain wilayah Camp Delta yang ada di utara. Bahkan para tentara berhasil mengamankan seluruh wilayah tersebut, sehingga mereka tak perlu khawatir lagi dengan keberadaan para zombie. Selain itu, Agus juga mengatakan bahwa sebenarnya ia diselamatkan oleh seorang pria yang kemudian menyuruhnya untuk datang ke rumah ini, yang mana hal itu membuat Iris akhirnya sadar bahwa Francis ternyata telah membohonginya tentang Diego yang sudah meninggal dunia. Sayangnya, Francis tak bisa mempercayai Agus begitu saja, sehingga ia pun mengurung si Agus di dalam ruangan generator, lalu ia mengunci ruangan itu dari luar, sambil menunggu apakah Agus terinfeksi oleh virus zombie atau tidak. Singkat cerita, saat semua orang sedang tidur, Joshua tiba-tiba membangunkan Iris sambil mengatakan bahwa ia ingin mengajak ibunya untuk pergi dari rumah tersebut dan mencari keberadaan Diego. Namun sayangnya Iris tak bisa pergi meninggalkan Lucas begitu saja. Tampaknya Joshua sudah tahu bahwa ia sebenarnya bukanlah anak kandung dari Francis, melainkan ia merupakan anak dari hubungan gelap Iris dengan Diego, yang mana hal itu menjelaskan mengapa Francis selalu bersikap keras padanya. Pada akhirnya, Joshua pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu sendirian dan ia pun berjanji jika ia berhasil menemukan Diego, maka ia akan memaksanya untuk menjemput sang ibu dan juga Lucas karena ia sudah tak bisa mempercayai Francis lagi. Keesokan harinya, Iris pun memberikan beberapa makanan pada Agus karena sepertinya ia tak terinfeksi oleh virus zombie sama sekali. Dan ketika Francis datang, ia bertanya pada Iris di mana Joshua berada karena ia ingin meminta maaf tentang kejadian semalam. Meski begitu, Iris tak berani mengatakan apapun, bahkan Lucas juga mengatakan bahwa ia tak tahu di mana keberadaan kakaknya. Dan setelah Francis melihat pintu rumahnya yang sudah terbuka, ia akhirnya sadar bahwa Joshua ternyata sudah kabur dari rumah itu. Tanpa berlama-lama, Francis pun mengambil sebuah palu, kemudian ia langsung memukul kepala Agus dengan menggunakan palu tersebut, hingga Agus seketika meninggal dunia. Bahkan Francis juga memukul Iris dan membuatnya tak sadarkan diri. Saat Iris terbangun dari pingsan, ternyata ia kini sudah berada di dalam ruangan generator bersama Lucas yang saat itu terlihat sangat ketakutan, sementara Francis malah asik makan di depan tubuh si Agus sambil memainkan mainan tentara-tentaraan milik Lucas. Tak lama kemudian, tiba-tiba Francis membuka ruangan generator itu sambil memakai pakaian milik Agus, dan tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa ia baru saja memasak daging yang sangat lezat, sehingga ia menyuruh Iris dan Lucas untuk membantunya menghabiskan daging tersebut. Meski begitu, Iris menyuruh Lucas untuk tidak memakan daging itu karena seingatnya mereka tak punya persediaan daging sama sekali, yang mana hal itu menandakan bahwa daging yang baru saja dimasak oleh Francis tak lain merupakan daging dari si Agus. Melihat istri dan juga anaknya yang tak mau makan, Francis sempat mengamuk dan membanting makanan itu sambil mengatakan bahwa dulu ayahnya juga sering memarahi dirinya jika ia tak menghabiskan makanan yang diberikan oleh sang ayah. Iris lalu berjanji pada Francis bahwa ia tak akan pergi meninggalkannya jika Francis mau mengeluarkan mereka dari ruangan itu. Namun sepertinya Francis tahu bahwa Iris sengaja membohongi dirinya karena ia ingin mengambil pisau yang terjatuh di lantai, dan pada akhirnya Francis pun kembali mengurung mereka di sana. Malamnya, saat Francis mendengar suara Lucas yang tiba-tiba berteriak kesakitan,
Tanpa berlama-lama, ia langsung menghampirinya, tetapi ternyata semua itu hanyalah rencana Iris saja agar mereka bisa kabur dari ruangan tersebut. Lalu ketika Francis hendak mengejar mereka, ia pun kembali melihat sosok bayangan ayahnya yang dulu selalu berdiri di depan pintu sambil mengurung dirinya di ruangan itu. Bahkan saking takutnya, Francis sampai menangis dan tak bisa berdiri lagi, sementara Iris memanfaatkan hal itu untuk membawa Lucas kabur dari rumah. Sayangnya, saat mereka hendak pergi, ternyata di luar sana sudah ada zombie yang langsung mengejar mereka hingga zombie itu berhasil menangkap Lucas. Dan ketika Francis mendengar teriakan anaknya, tanpa berlama-lama ia pun langsung menjebol pintu ruangan itu, lalu ia menyerang si zombie dengan sangat brutal hingga kepala zombie itu hancur. Setelah kejadian itu, ternyata tangan Lucas sempat tergigit oleh zombie, sehingga Iris menyuruh Francis untuk melakukan sesuatu demi menyelamatkan putra mereka. Tetapi Francis malah ketakutan dan langsung duduk di pojokan. Melihat hal itu, Iris akhirnya menyuruh Lucas untuk bertahan, karena ia akan mengamputasi tangannya sebelum virus itu menyebar ke seluruh tubuh Lucas. Dan setelah Iris selesai, ia menyuruh Francis untuk segera mengambil mobil mereka yang ada di jembatan, agar mereka bisa membawa Lucas menuju ke Camp Delta. Tanpa berlama-lama, Francis pun segera berlari menuju ke jembatan, namun ketika ia sampai di sana dan hendak mengambil mobilnya, tiba-tiba ia bertemu dengan Joshua yang langsung menembak Francis karena ia mengira bahwa Francis sudah berubah menjadi zombie, gara-gara Francis berjalan sempoyongan akibat kelelahan dan tubuhnya juga dipenuhi dengan cairan merah. Saat Joshua menyadari bahwa Francis bukanlah zombie, ia pun langsung menangis sambil meminta maaf karena ia tak berniat menembak Francis sama sekali. Tetapi Francis justru memegang Joshua sambil menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah karena adiknya kini sedang membutuhkan pertolongan. Di akhir film, Francis pun menghembuskan nafas terakhirnya, sementara Joshua mencoba kembali ke rumah sambil membawa mobil agar ia bisa menjemput sang ibu dan Lucas, karena ia berhasil menemukan Diego serta lokasi Camp Delta yang ada di utara. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.